Baik, semoga suara dan gambar jelas terlihat dan terdengar ya, Pak. Ya, sudah Mbak, clear. Ya, terima kasih. Waktu saya cukup singkat, 10 menit. Saya akan mencoba menyampaikan bagaimana kesiapan fasilitas kesehatan dalam menghadapi bencana non-alam di daerah istimewa Yogyakarta. Ini kami lakukan pada bulan April, Mei, Juni kemarin, dan saya mencoba menyampaikan bahwa jelas bahwa apa yang melatar belakangi dari penelitian kami ini terkait dengan pandemi yang sudah cukup lama berlangsung dan kita juga belum tahu sampai kapan berakhir. Kemudian juga program vaksin yang sudah berjalan, tetapi juga datanya tidak jelas berapa banyak sebenarnya warga yang sudah tervaksin, kemudian berapa nakes yang sudah tervaksin, karena ada perbedaan-perbedaan data yang terlihat antara nasional, WHO, dan juga daerah. Kemudian termasuk juga masyarakat yang memang cukup lelah dalam situasi pandemi ini dan lonjakan pasien yang cukup tinggi terutama pada waktu situasi libur, pada suatu situasi libur. Jadi kegiatan penelitian kami ini melakukannya ini khususnya adalah untuk menyediakan evidence base atau rekomendasi kebijakan tentang kesiapan fasilitas kesehatan. Nah, ini kami mau melihat bahwa bagaimana sebenarnya gambaran situasi kesiapsiagaan fasilitas kesehatan kita, kemudian merumuskan dari rekomendasi kebijakan tersebut, kemudian menganalisis dan melihat bagaimana gap kesiapan fasilitas kesehatan yang ada pada saat pandemi ini. Yang kami lakukan ada sekitar 13 untuk puskesmas, kemudian ada sekitar 10 untuk rumah sakit, dan ini berdasarkan inklusinya kita melihat bahwa ada rumah sakit dan puskesmas yang memang memberikan pelayanan kesehatan COVID. Kemudian fasilitas ini juga sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan mewakili rumah sakit pemerintah dan juga swasta serta juga kelas dari rumah sakit masing-masing. Kemudian kami juga melihat dari rumah sakit ataupun puskesmas yang sudah melakukan adanya ketersediaan IT di rumah sakit dan juga di puskesmas. Kemudian juga puskesmas yang melakukan tracing, screening, surveillance, dan koordinasi lintas sektor. Serta juga kita meminta rekomendasi dari Dinas Kesehatan untuk subjek penelitian dari puskesmas ataupun rumah sakit yang dipilih dari Dinas Kesehatan. Ini mungkin saya lewatkan saja rumusan masalahnya. Kita melihat langsung kepada, nah ini. Jadi secara ringkas kita melihat bahwa dari beberapa daftar tilik yang kami lakukan, daftar tilik yang kami buat di sini adalah daftar tilik dari Kemenkes. Jadi pada waktu 2020 Mei sampai Desember itu Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes ini sudah melakukan juga dari 12 indikator ini, melakukan kepada kesiapan fasilitas kesehatan di rumah sakit. Dan kalau kita melihat dari apa yang kami lakukan, kemudian apa yang dilakukan oleh Kemenkes ini, memang tidak jauh berbeda dari kesiapan fasilitas yang ada di DIY. Dan kemudian untuk puskesmas sendiri, memang sampai saat ini daftar tilik untuk puskesmas, untuk melihat kesiapan puskesmas, sampai saat ini memang belum ada dari pusat, tetapi kami mencoba mengembangkan berdasarkan dari beberapa kesiapan ataupun beberapa pembelajaran yang ada selama ini, kemudian dari buku-buku dan kemudian rujukan-rujukan lain yang sudah kami siapkan dan kami buat menjadi satu daftar tilik untuk puskesmas sesuai dengan situasi pandemi saat ini. Nah, kalau kita melihat dari berdasarkan dari daftar tilik tersebut, ini memang ada 3 indikator yang memang memenuhi syarat pada saat itu, terutama yaitu pada pencegahan dan pengendalian infeksi. Dan ini memang tinggi. Kemudian dari Kemenkes juga melihat bahwa ini cukup tinggi, artinya sampai 86%. Dan memang rumah sakit siap untuk PPI ini. Nah, tapi ternyata ada beberapa hal lain yang memang belum siap, seperti contohnya koordinasi dan komunikasi, kemudian
kesiapan dalam lonjakan-lonjakan, kapasitas lonjakan, kemudian sumber daya manusia terkait dengan alternatif seperti yang disampaikan oleh Mbak Putu tadi terkait dengan surge capacity, artinya peralatan, kemudian sumber daya manusia, kemudian kesiapan dalam menyiapkan untuk kasus lonjakan ini memang cukup rendah yang ada di rumah sakit maupun yang ada di puskesmas. Nah, kalau kita melihat dari situasi gambaran yang ada di sini juga bahwa di akhir Juni itu bahwa DIY ini sudah berada pada level community transmission 3. Dan indikatornya ini kita bisa melihat bagaimana tes dari perpopulasi dan positif rate-nya. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa ternyata memang cukup tesnya sebenarnya kalau dilihat berdasarkan dari WHO ini sebenarnya cukup siap ya sudah. Tetapi kenyataannya angka positifnya ini jauh lebih tinggi, tetap lebih tinggi, sehingga memang di sini memang sangat dibutuhkan bahwa kesehatan itu memang harus siap ya, harus siap dalam menghadapi ini. Artinya masih banyak masyarakat juga yang memang harus diberi pemahaman bagaimana mereka menyiapkan 5M tadi, kemudian 3T-nya masih tetap harus dilaksanakan, sehingga kita bisa harapannya adalah walaupun tes ini kita lakukan sudah cukup banyak, tetapi juga angka positifnya ini bisa kita turunkan. Ya, jadi kalau kita melihat dari kesimpulan yang ada bahwa sebenarnya pada rumah sakit ini yang paling tidak siap itu adalah ternyata adalah pada kesehatan kerja, kesehatan mental, dan bantuan psikososial. Jadi ternyata kami melihat bahwa banyak masalah di nakes ini terkait dengan kejiwaan dalam artian bahwa bagaimana mereka mau menyelamatkan keluarganya juga, mereka juga harus bisa aman, kemudian masyarakat yang juga menolak, yang saat ini memang sudah berkurang ya dibandingkan awal-awal dulu bagaimana penolakan masyarakat. Tetapi pada kenyataannya bahwa memang mereka juga masih membutuhkan artinya ada pendekatan terhadap psikososial ini. Nah, kemudian yang tadi sudah disampaikan bahwa yang paling siap itu adalah bahwa pencegahan dan pengendalian infeksi serta kesinambungan layanan dukungan penting. Sedangkan untuk puskesmas sendiri, ini yang paling tidak siap itu adalah ternyata tim bencana dan kapasitas lonjakan ini sangat rendah, termasuk juga peringatan dini dan pelaporan serta pemantauan. Nah, memang kenyataannya kami melihat pada waktu kami datang ke puskesmas itu hampir rata-rata puskesmas itu tidak memahami apa itu rapid health assessment, dan kemudian mereka memang memiliki gugus tugas, tetapi mereka memang tidak menyiapkan tim bencana di dalam puskesmas mereka. Kalau rumah sakit memang lebih siap karena mereka mungkin terjamin dengan akreditasi yang harus mereka siapkan setiap saat, sehingga memang mereka sudah memiliki tim bencana. Tetapi kebanyakan puskesmas ini tidak memiliki tim bencana. Kemudian mereka puskesmas juga siap untuk pencegahan dan pengendalian infeksi ini. Nah, jadi dari berdasarkan penelitian yang kami lakukan dari daftar tilik 12 dan 5 daftar tilik dari puskesmas tadi itu, maka yang kami sampaikan rekomendasinya itu adalah bahwa fasilitas kesehatan ini perlu memperkuat tim dalam penghitungan analisis dalam menghadapi lonjakan kasus. Dan ini menjadi satu masalah kita pada saat di tahun sekarang ini PPKM dijalankan. Kemudian memperkuat tim dalam menyusun rencana penanggulangan bencana terkait dengan rencana kontingensi. Jadi artinya puskesmas juga sampai saat ini memang masih sangat rendah dalam menyiapkan rencana kontingensi mereka. Kemudian lagi rekomendasi kami adalah mendokumentasikan aktivitas selama respon. Jadi kelemahan kita selama ini adalah pada saat terjadi bencana itu lewat selesai seperti itu aja, tetapi tidak punya catatan ataupun kesiapan pada saat catatan simulasi dan after action review-nya itu tidak disiapkan, sehingga
selesai bencana biasanya untuk harapan kita pada saat pandemi saat ini untuk kedepannya, kalau nanti pandemi ini selesai, harapan kita masing-masing rumah sakit dan puskesmas atau fasilitas kesehatan itu memiliki sebuah catatan apa-apa yang masih kurang dan apa-apa yang harus diperbaiki dan ditambahkan dalam situasi pada saat pandemi ini, sehingga kedepannya kita bisa tahu bahwa ada SOP yang harus disiapkan dalam menghadapi bencana-bencana yang berikutnya. Dan kemudian memperhatikan penanganan kesehatan jiwa. Jadi ini memang ternyata sangat juga dibutuhkan dari staf, tenaga kesehatan, bahkan juga termasuk pasien dan keluarga pasien dan masyarakat. Kemudian yang satu lagi adalah yang paling penting adalah kegiatan surveillance aktif. Jadi hampir di rumah sakit itu hampir tidak memiliki tim surveillance yang mencatat aktif terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di rumah sakit. Kalau di puskesmas memang masih lebih jelas ya surveillance-nya, tetapi untuk di rumah sakit ini sangat dibutuhkan. Ya, jadi kalau misalnya saya bisa mengatakan lebih rinci, jadi terkait dengan ketersediaan ruang isolasi, kemudian koordinasi dengan pusat, daerah, dan masyarakat, ini memang masih sangat dibutuhkan. Kemudian layanan kesehatan mental, kemudian program terhadap antisipasi lonjakan, ini kedua-duanya artinya dari puskesmas maupun dari rumah sakit, ini juga sangat dibutuhkan. Jadi ada sistem dalam mengantisipasi lonjakan, dari mulai menyiapkan SDM yang harus alternatifnya dari awal, dari mulai saat sekarang ini, kemudian juga peralatan yang disiapkan, kemudian fasilitasnya ini juga memang harus disiapkan. Jadi artinya bahwa kesiapan fasilitas kesehatan itu memang harus disiapkan sejauh mungkin sebelum terjadi bencana. Ini yang kami harapkan, sehingga tidak hanya pada saat bencana, pada saat sekarang ini kita menyiapkannya, tetapi setelah selesai bencana maka itu dilupakan. Baik, ini adalah tim kami pada waktu kami melakukan penelitian kemarin, 6 orang. Baik, terima kasih Pak Andre, materi saya sampai di situ, semoga waktunya pas ya, agak cukup dikejar-kejar. Terima kasih Ya. Pak Andre.